jemaat terkasih, mari kita simak sejumlah warta GKI Bromo edisi Minggu 25 Agustus 2024. Halo rekan-rekan mahasiswi Kota Malang, apakah Anda membutuhkan rumah bertumbuh dan belajar yang aman dan nyaman? Kami persembahkan Asrama Mahasiswi Griyakara Indonesia, Rumah Cahaya Kasih Karunia Indonesia. Asrama mahasiswi Kristen bernuansa rumah dengan nafas kasih, persaudaraan, dan keluarga. Ruang tumbuh, menggali ilmu, membuka cakrawala. Berfasilitas lengkap, menghadirkan privasi dan ruang bersosialisasi, area publik yang bersih dan asri, didampingi oleh ibu asrama yang bertanggung jawab dan penuh dedikasi, dilengkapi dengan aneka program pembinaan spiritual, bimbingan akademis dan non-akademis. Diasuh oleh Ibu Lydia Yuliana Indriati, SSI dan tim. Griyakara Indonesia siap menghadirkan dan menemani Anda menjadi cahaya kasih karunia. Anda berminat dan memerlukan informasi lebih lanjut? Silakan hubungi Griyakara Indonesia, Jalan Langsep Barat 43 Malang, atau menghubungi nomor 0822 4550 3370 dengan kontak person Ibu Lydia Yuliana Indriati atau Ibu Vina Ardianti. Griyakara Indonesia, Rumah Cahaya Kasih Karunia Indonesia. Halo Jemaat GKI Bromo, kegiatan Gema Kasih Inspiratif ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 7 hingga 10.30 pagi bertempat di Sekolah Pamerdi Malang, Kebon Agung. Bersama bersekutu, belajar mengelola limbah plastik menjadi sesuatu yang bermanfaat, bermain game seru, dan berbagi kasih bersama adik-adik SMP Pamerdi Kebon Agung. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dan follow di Instagram Komisi Dewasa, Dewasa Muda, Komisi Pemuda GKI Bromo, dan Komisi Pemuda Bajem Dinoyo. Mari bersama kita tunjukkan cinta kasih melalui tindakan nyata dan berdampak bagi bumi kita. Pada tahun 2024 ini, Majelis Jemaat GKI Bromo akan kembali membuka kelas katekisasi periode 2024-2025 yang akan dilaksanakan secara onsite. Bagi jemaat yang ingin mengikutinya, dapat mendaftar melalui tautan berikut atau menghubungi kantor gereja pada setiap hari dan jam kerja, atau dapat pula menghubungi info center GKI Bromo berikut ini. Memperkenalkan aplikasi GKI Bromo Malang, aplikasi yang menyediakan informasi tentang peribadatan, kegiatan, renungan, jejaring profesional, dan dukungan lain untuk memfasilitasi keterlibatan dan komunikasi aktif di antara jemaat dan simpatisan GKI Bromo Malang. Aplikasi GKI Bromo ini diciptakan untuk memudahkan jemaat dalam menemukan warta dan informasi lainnya seputar aktivitas GKI Bromo. Dapatkan aplikasinya dengan cara yang sangat mudah. Jemaat tinggal mendownloadnya saja di Play Store bagi pengguna Android. Ketik GKI Bromo, temukan dan install aplikasinya. Selamat memasuki era baru menggereja. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor gereja pada hari dan jam kerja. Di era kecerdasan buatan, teknologi telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan.
Artificial Intelligence atau AI dengan kemampuan untuk mengolah data dan membuat keputusan yang sebelumnya hanya bisa dilakukan oleh manusia, membawa dampak yang signifikan pada berbagai bidang, mulai dari pendidikan hingga interaksi sosial. Bagi orang tua Kristen, memahami tantangan yang dibawa oleh AI sangat penting karena teknologi ini mempengaruhi cara anak-anak belajar, bermain, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Mari bergabung dalam webinar parenting yang diadakan oleh Subsi Pasutri Parenting Komisi Dewasa GKI Bromo dengan topik Pendampingan Anak di Era Artificial Intelligence pada hari Jumat 6 September 2024 pukul 18 hingga 20 bersama narasumber Profesor Dr. Didik Matiatmaja, ST.M.Com MT, Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Intelijensi Bisnis BINUS University, dan Ibu Debri Pristinella, Sarjana Psikologi Magister Sains, Dosen Psikologi Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Webinar akan diselenggarakan melalui Zoom Meeting yang akan dibagikan tautannya pada saat Bapak Ibu mendaftar pada tautan berikut ini. Mari bimbing anak dengan hikmat dan kasih Tuhan bersama Komisi Dewasa GKI Bromo. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemuda remaja dan anak-anak yang terkasih, anggota-anggota jemaat dan simpatisan GKI. Salam sejahtera, salam merdeka, merangkul dengan kasih. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7. Hari ini bersama 235 jemaat, 19 klasis, 3 sinode wilayah, kita bersyukur atas 36 tahun rangkulan kasih Allah dalam perjalanan penyatuan Gereja Kristen Indonesia. Kita bersyukur dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun ini ada 5 jemaat GKI yang baru. Kiranya bertambahnya jumlah jemaat GKI menambahkan juga kualitas kehidupan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan di antara kita semua. Pada tahun ini, beberapa kurun waktu belakangan juga ada banyak pendeta GKI yang memasuki usia emeritus. Kita bersyukur untuk kasih dan kesetiaan Tuhan dan untuk kesetiaan para pendeta memasuki usia emeritus. Mari kita doakan supaya para pendeta emeritus dapat menjalani kehidupannya dengan baik, penuh sukacita dalam kesehariannya, serta tetap dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kehidupan jemaat. Kita juga menyambut hadirnya pendeta-pendeta muda dalam penahbisan pendeta. Kiranya kehadiran teman-teman pendeta muda ini juga menolong kita untuk melakukan banyak kreativitas, inovasi, guna menjawab kebutuhan-kebutuhan yang ada seiring dengan perkembangan-perkembangan saat ini. Saudara-saudara, dalam derap ekumene tahun ini sidang raya PGI akan diselenggarakan di Gereja Toraja pada tanggal 8 sampai 14 November. Di dalam sidang raya ini akan dilakukan pemilihan struktur kepemimpinan PGI yang baru periode 2024 sampai dengan 2028. Mari sebagai anggota PGI, sebagai jemaat Tuhan, kita mendukung semua jalannya sidang raya PGI sehingga semua keputusan menghasilkan hal-hal yang memberkati kehidupan ini. Dalam derap kebersamaan bersama bangsa dan negara Indonesia, kita bersyukur sudah melalui momen-momen besar pemilihan presiden, wakil presiden. Masih ada pilkada serentak November mendatang, pemilihan pemimpin-pemimpin daerah, gubernur, wali kota, bupati. Mari kita turut serta mengambil bagian mensukseskan pilkada serentak, mendoakannya agar terpilih ditetapkan putra-putri terbaik yang punya hati mengasihi Tuhan dan punya hati untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kita juga bersama dengan masyarakat di tengah-tengah pergumulan yang ada. Maraknya modus-modus penipuan. Kiranya sebagai jemaat Tuhan, sebagai gereja, kita boleh benar-benar memikirkan dan hadir untuk melakukan pendampingan bagi anggota-anggota jemaat
dan simpatisan GKI, bahkan warga masyarakat, supaya tidak ada seorang pun yang menjadi korban atas hal-hal tersebut yang menyusahkan kehidupan ini. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, AI, kecerdasan buatan, itu juga perlu kita sikapi sebagai gereja dalam tuntunan hikmat Tuhan secara waspada supaya itu mendatangkan berkat dan bukan malah yang sebaliknya. Saudara-saudara, masih banyak hal yang harus kita kerjakan dan selesaikan. Mari jemaat Tuhan yang terkasih, dukunglah di dalam doa dan berbagai karya nyata semua ruang lingkup GKI, jemaat klasis sinode wilayah, supaya semua ruang lingkup GKI dapat mengemban tugas panggilan dengan penuh tanggung jawab, penuh sukacita, memuliakan Tuhan dan menghadirkan berkat Tuhan. Pada akhirnya, atas nama BPMS GKI, saya menyampaikan selamat ulang tahun Gereja Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah Warta GKI Bromo edisi Minggu ini. Terima kasih atas perhatian jemaat. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.